Annyeong Cinggu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fitratus Syariah, awardee GKSU tahun 2026 di Dong-A University. Kali ini, aku akan memberikan beberapa tips untuk kalian supaya bisa lolos GKS. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum kalau GKS itu apa? Jadi, GKS itu adalah beasiswa resmi dari pemerintah Korea Selatan untuk mahasiswa internasional. Beasiswanya lengkap dari jenjang S1, S2, dan S3. Terus apa aja sih benefitnya? Jadi benefitnya banyak banget loh. Ada biaya kuliah penuh, tunjangan hidup bulanan, tiket pesawat pulang pergi, asuransi kesehatan, biaya pembuatan visa, dan yang terakhir ada pelatihan bahasa Korea selama 1 tahun. Ada dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada Embassy Track atau jalur kedutaan besar, dan yang kedua ada University Track atau jalur universitas. Nah, bedanya apa sih antara kedua jalur ini? Jadi, kelebihan dari Embassy Track itu yang pertama, bebas pilih 3 universitas. Terus bebas pilih jurusan, gak ada batasan. Terus lagi kirim berkas ke embassy, jadi nggak langsung ke Korea ya. Kalian bisa kirim ke embassy Korea yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir nih, yang paling gongnya, jika kalian gagal di embassy track, kalian bisa daftar di university track loh. Terus apa dong kekurangannya? Nah, kekurangannya ada kuota per negara itu sedikit. Terus tahapan lebih panjang dari university track. Setelah embassy, ada university track. Kelebihan dari University Track. Yang pertama, tahapan lebih singkat, dan yang kedua, kesempatan lolos lebih besar. Kekurangan dari University Track. Yang pertama, pilihan universitasnya yang terbatas dan hanya boleh pilih satu universitas saja. Dan yang kedua, mengirim berkas langsung ke universitas yang ada di Korea. Sebelumnya, aku akan jelasin dua tipe scholarship hunter dan jalur mana sih yang cocok untuk setiap tipenya. Yang pertama, sudah tahu universitas dan jurusan yang diinginkan. Nah, kalau ini ibaratnya hidup dan mati harus univ ini. Nah, kalau tipe ini cocoknya ambil jalur yang kedutaan ya, karena minat univ yang di University Track itu cukup terbatas. Dan yang kedua, jurusan dan univnya terserah, yang penting kuliah di Korea. Nah, kalau yang ini aku saranin untuk ambil jalur universitas karena tidak ada kuota khusus untuk setiap negaranya. Jadi kesempatan lolos lebih besar. Setelah aku jelasin, berarti sudah paham ya kalian harus pilih di jalur yang apa. Nah, sekarang aku akan bisikin ke kalian apa sih tips rahasia biar bisa lolos beasiswa ini. Tips yang pertama, pilih jurusan yang berhubungan dengan Natural Sciences and Technology. Dua kelompok jurusan ini lebih diprioritaskan mendapatkan beasiswanya loh. Tips yang kedua, pilih program UIC atau University Industry Cooperation di University Track karena kuotanya besar dan tidak ada batasan kuota di setiap negaranya. Tips yang ketiga, memiliki minimal satu sertifikat bahasa. Walaupun sertifikat bahasa tidak diwajibkan, tapi hampir semua awardee yang lolos memiliki sertifikat bahasa. Entah itu topik, IELTS, maupun TOEFL. Dan tips yang keempat, antara personal statement dan study plan kalian itu harus berkesinambungan satu sama lain. Jadi, ada benang merah antara personal statement dan study plan yang kalian buat tersebut. Buat kalian yang mau daftar GKSU 2027, aku saranin ambil topik. Karena pendaftaran dibuka tanggal 23 sampai 27 Februari 2026. Pelaksanaan ujian tanggal 17 Mei 2026 dan pengumuman tanggal 25 Juni 2026. Untuk biaya tes topik level 1, Rp300.000, tesnya terdiri dari membaca dan mendengarkan. Sedangkan tes topik 2, Rp450.000, tesnya terdiri dari mendengarkan, membaca, dan menulis. Sementara itu dulu ya teman-teman untuk konten tips rahasia lolos beasiswa GKS-nya. Nantikan konten-kontenku selanjutnya tentang tips-tips dan bagaimana aku kuliah di Korea. Annyeong!